Bagaimana bisa ada orang yang dipilih langsung oleh rakyat, ya, yang diberikan anggaran, yang diberikan fasilitas, ya. Tapi hari ini mereka menyerahkan perjuangan itu kepada rakyatnya. Ya. Padahal bupati itu kita pilih untuk bertanggung jawab kepada semua isu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai sejauh ini kita masih diberikan kesehatan, ya, nikmat rezeki, nikmat kesehatan dan sebagainya. Dan pada hari ini akhirnya kita bisa melaksanakan aksi unjuk rasa yang ke-12 kali, ya. Ini kita rolling unjuk rasa Taliwang Lombok, karena ada semacam kebuntuan keran aspirasi, ya. Saya sendiri tidak mengerti kenapa tiba-tiba eksekutif dan legislatif, baik bupati dan wakil bupati maupun anggota DPR hari ini kita melihat mereka lepas tangan. Ya, padahal kita memilih bupati itu tidak lain selain untuk bertanggung jawab atas semua isu, termasuk isu SPM. Tiba-tiba mereka mengatakan silakan ke provinsi. Bagaimana bisa ada orang yang dipilih langsung oleh rakyat, ya, yang diberikan anggaran, yang diberikan fasilitas, ya. Tapi hari ini mereka menyerahkan perjuangan itu kepada rakyatnya. Ya. Padahal bupati itu kita pilih untuk bertanggung jawab kepada semua isu dan juga sebagai delegasi, ya, membawa aspirasi masyarakat ini. Apabila memang ada keterbatasan wewenang, tampung aspirasi masyarakat ini, lalu bawa ke jenjang pemegang wewenang. Jangan kabur. Negosiasi di sana. Jangan kabur. Jangan setiap ada pengunjuk rasa kalian kabur. Saban hari kita melihat selfie dan siaran langsung, ya, yang sebenarnya tidak ada pengaruh apa-apa bagi rakyat. Sedikit-sedikit siaran langsung. Sudah siaran langsungnya makan pula. Banyak mangan siaran langsung. Betapa tidak ada cita rasa kita sebagai pemimpin. Banyak rakyat kita yang miskin, yang kebetulan melihat siaran langsung itu kalian lagi makan. Apa kita tidak menganggap diri kita berdosa? Ya. Seperti yang sering saya katakan bahwa kita harus mau mengakui bahwa kita krisis kepemimpinan. Pemimpin yang dilahirkan baik di eksekutif maupun di legislatif itu dilahirkan oleh kekuatan uang, bukan karena kekuatan otak. Itulah yang menyebabkan regulasi yang dilahirkan, regulasi yang mentah, baru 1 hari 2 hari dilahirkan sudah dibantah orang. Memalukan. Hari ini padahal kami ini sudah mengatakan langsung, ya, kepada saudara Put Saifuddin bahwa kami akan melakukan unjuk rasa hari ini. Kami ingin bertemu, kami ingin berdebat. Satet tanjangkan doktor naso Haji Pirin kita pengen satet tes nah doktor nah. Put Saifuddin kita pengen tahu ST-nya itu seperti apa. Kemudian kita pengen tahu pengalamannya memimpin 5 tahun yang lalu itu. Kita berbicara, kita berdiskusi, bahkan kita berdebat, ya. Tapi kami juga ingin mengatakan bahwa di dalam wajah Haji Pirin, di dalam wajah Put Saifuddin, kami memandang dalam 2 wajah. Ini yang perlu dimengerti oleh masyarakat, ya. Wajah pertama, kami memandang Pirin dan Put adalah sebagai pribadi yang baik, ya. Nggak ada urusan dengan pribadi beliau. Beliau mau punya istri 4 misalkan, ya, atau mau pelihara anjing di rumahnya gitu, ya, nggak ada urusan. Walaupun kadang-kadang digoreng juga oleh publik. Yang kami kritik adalah jabatan publik yang
yang 1 kali 24 jam hidupnya dibiayai oleh negara, dibiayai oleh uang rakyat. Itu yang kami kritik. Maka jadi pemimpin itu tidak boleh anti kritik. Demokrasi itu adalah negara terus terang. Demokrasi itu adalah konten, respon konten. Apa pikiran Anda? Ini pikiran saya. Mari kita berbicara, mari kita berdiskusi, mari kita berdebat. Demokrasi adalah otak, bukan otot. Makin cerdas kita menyelesaikan masalah, bukan makin ngotot. Itu cara demokrasi. Ya, kami juga ingin mengkonfirmasi posisi kami. Kami ada Gerakan Muda Sumbawa Barat adalah lembaga sosial masyarakat. Ya, tentu saja kita sebagai warga negara yang kami juga menganut agama Islam. Yang di dalam Islam itu posisi seorang yang beragama Islam itu dijelaskan di dalam Al-Baqarah. Ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasul saidan. Kira-kira pengertiannya itu bahwa umat muslim itu adalah kaum yang moderat, kaum pertengahan yang baru menjadi saksi bagi kaum-kaum yang lainnya. Barulah Nabi Muhammad itu mau bersaksi kepada kamu apabila engkau menjadi kaum yang moderat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Ya. Kemudian Bapak Kepolisian, Bapak Pol PP, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tapi yang perlu saya mengerti bahwa kita di demokrasi, di dalam konstitusi negara kita telah ditetapkan. Pasal 28, ya, Undang-Undang Dasar 45 mengatakan negara menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Itu adalah mandat konstitusi yang tidak mungkin dibantah oleh siapapun. Siapapun tidak mungkin bisa membantah itu. Pasal 27, segala warga negara berkesamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa ada kecualinya. Dewan Beti. Penelak doa bu bisa? Noktalaku ke bupati. Ya. Selanjutnya saya ingin menyampaikan semacam sinopsis lah, bahwa kami telah melakukan aksi demonstrasi ini, tapi memang pemimpin kita ini tidak mau menyelesaikan persoalan. Ini masalahnya. Yang kasihan Pol PP, yang kasihan polisi, yang kasihan tentara. Mereka yang bikin kebijakan, yang polisinya yang susah. Ya. Oh, didatangin pendemo kabur. Hari ini ya, Pot Saifuddin lebih memilih untuk menghadiri undangan kawinan di Lampok daripada mau menemui dan menyerap aspirasi rakyatnya. Memalukan. Kok tiba-tiba ya, mohon maaf ya Bang Pot Saifuddin ya, beliau ini tiba-tiba jadi anti kritik, anti pendepo. Padahal jabatan ya, jenjang sosial yang beliau dapatkan ini, beliau ada dulunya tukang demo. Pot Saifuddin itu dulunya tukang demo. Kok tiba-tiba hari ini anti dengan pendemo? Memalukan. Sangat-sangat memalukan. Kami Gerakan Muda Sumbawa Barat yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswa. Jadi jangan dianggap kami ini konyol. Ya. Kami ini semuanya teman-teman ini, kalaupun kami mau orasi 24 jam, tidak akan habis yang orasi ini. Karena semuanya punya argumentasi. Ya. Tapi tiba-tiba kami ini dibenci, ingin diintimidasi. Bapak salah, kami sanak sia, kami ari sia. Dan yang kami perjuangkan ini menyangkut dengan hajat hidup orang banyak. Apabila ada orang yang menganggap perjuangan kami untuk membela lingkungan, untuk membela hajat hidup orang banyak dianggap sebagai suatu dosa, ya, menurut saya ada kesalahan cara berpikir yang sangat fatal sekali. Bagaimana bisa ada orang yang berjuang ingin menegakkan keadilan, ya, menyuarakan tentang perlindungan terhadap lingkungan,
lalu dianggap sebagai suatu dosa, dianggap sebagai musuh. Bagaimana bisa? Sudah satu dewan. Itu yang saya ingat satu teori itu. Apabila menyuarakan kebenaran dalam suatu negara itu lalu dianggap sebagai dosa, maka Anda sedang hidup di dalam negara yang dikuasai oleh para penjahat. Ya, jangan gitu dong. Saya mohon ini kepada Pak Pirin dan Pak Put. Ini kan kita sudah pasca pilkada. Beliau telah terpilih kembali untuk memimpin Kabupaten Sumbawa Barat 5 tahun ke depan. Ya, jangan lagi ada A, ada B, ada nomor 1, ada nomor 2. Jangan lagi dong. Bijaksanalah sebagai pemimpin. Ya, saya ingin menceritakan sebuah cerita ya tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sepulangnya dari pemakaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kemudian membaringkan tubuhnya. Ya, kemudian anaknya menghampiri lalu mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa sudah siang begini engkau masih tidur?" Ya, lalu Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Aku lelah sekali nak. Aku setelah menjaga pamanmu hingga larut. Aku ingin istirahat. Nanti selepas zuhur, sholat zuhur saya akan kembali mengurus masyarakat." Lalu anaknya kembali mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, adakah yang berani menjamin bahwanya masih ada nyawamu setelah sholat zuhur itu?" Lalu sontak seorang Umar bin Abdul Aziz ini berdiri lalu memeluk anaknya dengan menangis. "Terima kasih anakku, engkau telah mengingatkan aku." Begitu besarnya tanggung jawab seorang pemimpin. Ya. Tapi pemimpin hari ini lebih banyak menunjukkan kemewahan. Sedikit-sedikit selfie, sedikit-sedikit siaran langsung. Padahal mereka tidak tahu berapa banyak rakyat yang terzolimi, berapa banyak rakyat yang belum makan. Ya, memalukan. Kami telah melakukan laporan terhadap dugaan illegal mining yang dilakukan oleh PT Sumbawa Barat Mineral yang ada di Gunung Semoan hari ini. Saya ingin memberitahukan kepada bapak-bapak bahwa SBM ini bukan Semoan saja. Ada 14 titik, ada di 14 desa. Ya, dari 5 kecamatan. Besok mereka sudah memastikan di bulan 1 mereka akan bergeser ke Lamongan. 2 hari yang lalu Lamongan sudah bergejolak, sudah ribut menolak. Ya. Kemarin di Tiusuntung ada yang demo karena pihak perusahaan melaporkan warga masyarakat sekitar itu. Kemudian bagaimana kasus HGU di Tano? Ya. Tapi kok bisa pemimpinnya ini tidak mau menemui orang, tidak mau menyelesaikan persoalan. Betres ayam sudah begitu didatangin pendemo lari. Begitu didatangin pendemo hilang. Noyan dalam kantor. Bapak isate melong musim kampanye, jangan anak tebongan tahu-tahu sama datangnya. Begitu dong. Jangan terus-menerus Anda jadikan rakyat ini sebagai komoditas politik. Memalukan. Ya, kemarin terakhir saya lihat Saifuddin mendapatkan penghargaan HAM. Ya, beliau
Beliau mendapatkan penghargaan Kabupaten Sumbawa Barat ini sebagai kabupaten yang menjunjung tinggi HAM. Coba bayangkan ya, sesuatu yang kontradiksi. Ya, bagaimana bisa ada kabupaten pemimpinnya ini ya kadang-kadang menarik diri kembali ke mazhab otoriter. Salah satu contohnya dengan menerbitkan SK titik demo, memalukan. Coba Anda lihat ya di seluruh Indonesia, di kabupaten mana yang pernah melahirkan SK titik demo? Tidak boleh demo Geraha Pitra, tidak boleh demo DPR. Ini yang melahirkan SK itu di sekolah di mana sih? Memalukan. Belajar hukum di mana? Kalau mau melahirkan undang-undang, lex spesialis, dia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya. Tiba-tiba dapat penghargaan HAM, padahal saban hari ya mereka melakukan pelanggaran terhadap HAM. Bagaimana saudara-saudara kita di otak keris yang diusir? Bagaimana saudara-saudara kita yang HGU di Tanok yang dikuasai oleh perusahaan, padahal tanahnya bersertifikat resmi, warganya punya sertifikat ya, tapi itu masuk dalam lahan 299 hektar itu yang dianggap sebagai lahannya tambak itu. Bagaimana penyerapan tenaga kerja? Bagaimana dengan kasus Yuni Burhani? Itu kan pelanggaran HAM semua. Bagaimana bisa ya kok tiba-tiba dapat penghargaan? Lalu indikatornya apa? Penilaiannya apa? Ya. Dan yang paling penting ini ya, saya pengen kasih tahu ya, sejarah. Kenapa akhirnya kita melahirkan eksekutif, kenapa kita melahirkan legislatif, dan kenapa akhirnya kita melahirkan yudikatif? Ya. Pada dasarnya power atau kekuasaan itu berada pada eksekutif. Dulu ketika kita berada di zaman monarki, di zaman kerajaan itu, kekuasaan itu hanya berada di satu tangan. Raja yang membuat undang-undang, raja yang membahas anggaran sendirian, kemudian raja juga yang menghukum orang. Itulah sebabnya atas kesadaran rakyat dianggap perlu melahirkan satu instrumen, satu perangkat untuk mengimbangi kekuatan dari eksekutif, abuse of power itu, penyalahgunaan kekuasaan dari eksekutif. Lalu kita melahirkan legislatif, anggota DPR. Lalu kita melahirkan yudikatif, MK, MA, kepolisian, kejaksaan. Untuk apa? Raja tidak lagi membahas undang-undang sendirian, ya bahas dengan DPR. Kemudian raja tidak menghukum orang sendirian, yang menghukumnya adalah kepolisian. Pembagian kekuasaan, desentralisasi hukum. Tapi tiba-tiba hari ini ada seorang kepala daerah yang ingin mereduksi dan mengambil kembali semua kekuasaan itu. Memalukan. Seorang aktivis politik Amerika Serikat, Jeremy Pope, mengatakan ciri-ciri korupsi. Korupsi itu digambarkan dalam sebuah rumus yang disebutkan sebagai M plus B minus A, yaitu monopoli ditambah dengan diskresi, keleluasaan, kemudian minimnya pertanggungjawaban di depan publik. Hari-hari seperti itu yang dipertontonkan. Bagaimana alokasi anggaran kita lihat ya, yang harus kita pahami bahwa tingkat korupsi di Kabupaten Sumbawa Barat ini parah sekali. Sekarang kalau ada satu dinas membuat satu acara gitu ya, kemudian tamunya itu 500 orang, nanti di LPJ-nya itu ditingkatkan jadi 1000 kotak. Jangan kayak bro-broi korupsi. Kemudian kalau Anda kehabisan kertas di satu kantor, suruhlah loto desa saya lalu beli kertas PBB 100.000, beli kertas Sairen itu 5.000, 25an sama Kismalina. Sudah separah itu tingkat korupsi kita. Lalu di mana komitmen kepala daerah kita untuk memperbaiki sistem? Lalu di mana komitmen kepala daerah yang terpilih kembali ini ya untuk melawan korupsi?
Apalagi berkaitan dengan investor ini. Saya bertemu dengan beberapa investor waktu itu. Memang betul-betul mereka ingin investasi di Sumbawa Barat. Tapi mereka datang mengadu kepada saya. Loh, ini Sumbawa Barat kayak gimana sih? Belum apa-apa mereka sudah minta 10%. Ini birokrasinya, kelakuan birokrasi kita ini seperti itu. Kalau bapak-bapak mau tahu, sedikit-sedikit minta jatah, sedikit-sedikit minta jatah. Bahkan anggaran, ya, anggaran tambahan lebih banyak daripada anggaran utama. Rapat sana, rapat sini, dikit-dikit rapat. Terbuang sia-sia uang rakyat sana. Lalu apa yang bisa dijanjikan kepada rakyat ini? 5 tahun yang lalu kita melihat begitu banyak kegagalan. Ya, 1,3 triliun APBD kita. Ya, bagaimana kita lihat kekayaan alam kita yang terbentang dari Pototano hingga Talona. Apa yang sudah diperbuat? Ya, kalau saya pakai bahasa sederhananya, tujuan kita memilih pemimpin itu kan ya. Ini kita sudah selesai pilkada. Ketika kita masuk ke dalam kotak coblos itu kan, kalau kita pakai bahasa sederhananya itu kan sama kita mengatakan, wahai Haji Pirin dan Pot Saifuddin, hari ini saya serahkan suara saya kepada Anda. Itu ada uang 1,3 triliun. Silakan Anda kelola untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu bahasa sederhananya. Tapi di sisi lain kita memilih anggota DPR. Ketika kita coblos anggota DPR itu kita mengatakan, wahai anggota 25 anggota DPR yang terpilih, itu ada uang 1,3 triliun saya titipkan kepada Haji Pirin dan Pot Saifuddin. Silakan Anda kontrol dan silakan Anda awasi. Tapi hari ini kita melihat kemarin ada 9 koalisi, ada 21 kartu pendukung. Apa kita tidak mulai menyadari bahwa mereka sedang membentuk oligarki, kelompok kepentingan? Mereka sedang membentuk kelompok kepentingan. Di mana waktu tawarnya? Ketika perencanaan APBD. Praktek seperti ini sepanjang hari, sepanjang tahun. Lalu sebenarnya nilai apa yang ingin kita pertontonkan kepada rakyat? Ya, sportif dong caranya. Sekali lagi sebagai penutup, kami minta kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Sumbawa Barat, ya, ayah kami, Bapak Dr. Andes Insinyur Haji W. Musa Pirin dan Abang Pot Saifuddin, kami minta tolong dong ketemu dengan kami. Kalau terus menghindar, ini persoalan gak bakalan selesai. Harus ada keinginan untuk menyelesaikan persoalan. Apa sih masalahnya? Tinggal mau ketemu saja. Ketemu, kita diskusi, kita berbicara, lalu kita sintesakan pikiran-pikiran ini menjadi satu titik konvergensi. Selesai, emang? Kok hindar terus sih, bagaimana ceritanya? Kasihan dong sama polisi, sama Pol PP, sama TNI. Nah, jaga tahu demo, be. Ya kami kalau tidak mau ditemuin, betul sudah menangkan demo. Sudah menangkan demo. Harus dia pahami bahwa kami seanak sia, kami seari sia. Dan yang kami perjuangkan ini kebaikan bagi hajat hidup orang banyak. Apa kepentingan kami mau politik? Tidak ada satupun yang nyalon jadi bupati, jadi DPR. Tidak ada kepentingan politik kami. Ini murni panggilan hati. Itu yang sering saya katakan, bahwa apabila ada orang yang mengatakan, ya, atau menganggap apa yang kami lakukan ini memperjuangkan lingkungan, ya, memperjuangkan hajat hidup orang banyak, dianggap sebagai satu dosa, menurut saya ada kesalahan cara berpikir yang sangat fatal sekali. Ya, baiklah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.